Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan praktikum IPA dengan judul Sifat-Sifat Cahaya. Kita akan membahas 5 sifat cahaya pada praktikum ini. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum tentang cahaya merambat lurus. Di sini kita siapkan senter sebagai sumber cahaya, kemudian 2 papan yang sudah diberi lubang yang sama, kemudian 1 papan datar atau papan pantulan. Nah, pertama kita letakkan senter di papan yang pertama. Oke, di sini cahaya merambat lurus sampai ke papan yang terakhir. Nah, bentuk cahaya yang di akhir menyerupai bentuk senter di awal. Artinya, cahaya dapat merambat lurus sampai ke papan yang terakhir. Nah, dari percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus dari sumber cahaya sampai ke papan pantul yang terakhir. Nah, berikutnya, yang kedua, kita membahas sumber cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah cermin datar, kemudian 1 buah papan pantulan yang kita beri cermin seperti ini. Kita lepas di sini, kemudian kita letakkan di sini, dan kita letakkan cerminnya seperti ini, dengan sumber cahaya masih sama berasal dari senter. Kita coba ya. Nah, sumber cahaya diarahkan ke cermin datar, maka akan terjadi pantulan di papan pantul. Nah, seperti ini. Nah, sumber cahaya yang sampai ke cermin datar masuk ke dalam papan pantulan. Kalau cermin datarnya bergerak, maka pantulannya juga akan bergerak. Oke. Sini dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Pertama, kita siapkan benda bening berupa gelas kaca. Kemudian, yang kedua, di sini saya akan mencoba benda bening beberapa warna, di antaranya hijau, merah, biru, dan kuning. Kemudian, kita juga harus menyiapkan 1 benda gelap atau benda yang tidak bening. Maka kita nanti akan cobakan apakah benar cahaya dapat menembus benda bening. Kita coba sekarang ya. Nah, masih dengan sumber cahaya yang sama, yaitu senter. Pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Sini kita cobakan pada gelas kaca yang bening. Nah, cahaya pada senter dapat melalui gelas kaca, kemudian menembus ke papan pantulan seperti ini. Masih sama kan cahayanya? Kemudian, kita cobakan pada papan kaca yang berwarna-warni. Contoh, kuning. Pada saat kita letakkan papan yang berwarna kuning, maka cahaya yang dihasilkan juga berwarna kuning. Kemudian kita cobakan ke papan yang berwarna biru, maka cenderung lebih gelap, yaitu berwarna biru. Jika kita letakkan papan warna merah, maka cahaya yang akan dihasilkan juga berwarna merah. Selanjutnya, jika kita letakkan papan berwarna hijau, maka cahaya yang dihasilkan dari papan kaca bening berwarna hijau juga berwarna hijau. Nah, berikutnya, jika kita letakkan benda gelap atau benda yang tidak bening, maka cahaya tidak dapat menembus sampai ke papan pemantul. Cahaya hanya berhenti di benda yang gelap tersebut, tidak sampai ke papan pemantul. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus ke benda. Kita juga mencobakan pada papan bening yang berwarna-warni. Nah, cahaya yang dihasilkan sesuai dengan warna papan.
Ada yang merah, hijau, biru, dan kuning. Selanjutnya, kita akan memasuki praktikum yang kelima, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Di sini ada alat dan bahan yang kita siapkan. Yang pertama yaitu gelas kaca berisi air, kemudian sedotan. Di sini kita masukkan sedotan ke dalam gelas kaca yang berisi air. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi. Apakah gelas kaca dan pipetnya akan bersatu atau justru akan membentuk suatu pembiasan. Nah, kita masukkan ya. Nah, di sini terlihat bahwa pipet atau sedotan seperti patah. Kenapa terjadi? Karena adanya peragangan antara massa jenis air dan udara. Jadi di antara air dan udara, pipet akan terlihat seperti patah. Padahal yang terjadi sebenarnya pipet tidak patah, namun kita melihatnya seperti patah kan? Nah, pipet tidak patah kan? Tapi kita masukkan kembali. Nah, seperti terlihat patah, seperti tidak bersatu antara pipet yang di atas permukaan air dan di bawah. Kemudian kita masuk ke percobaan kelima. Yang pertama, kita siapkan papan pantul. Yang kedua, kita siapkan sumber cahaya yang berasal dari senter. Selanjutnya, kita siapkan prisma segitiga, prisma kaca segitiga. Di sini posisinya kita letakkan sumber cahaya ke prisma seperti ini. Mendekati prisma, kemudian seperti ini. Nah, sumber cahaya langsung ke prisma kaca. Semakin didekatkan ke papan pantul, maka cahaya yang diuraikan semakin sedikit. Kemudian kita mundurkan prismanya dan sumber cahaya semakin jauh dari papan pantulan atau dari area sekitar, maka sumber cahaya yang diuraikan semakin besar atau semakin banyak. Begitu juga seterusnya. Yang sudah kita lakukan. Baiklah, dari beberapa percobaan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan sumber cahaya berupa senter dan beberapa alat dan bahan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sifat cahaya ada 5 macam atau 5 jenis sifat. Yang pertama, cahaya yang beramat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, demikianlah rangkaian praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.